Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Benar Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, Mbak Agi, saya jujur jadi maskul ya. Kalau ingat bagaimana ketika Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan ya, tanggal berapa ya waktu? Tanggal 16 ya, Agustus Ya. pada waktu itu ya kan Mhm. Pak Prabowo luar biasa membanggakan proyek makan bergizi gratis itu ya. Dan itu berkali-kali. Dan Pak Iya. Prabowo secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana itu Dan karena kemarin dapat bintang Mas Hersu, bidang dapat bintang Mahaputra juga ya. penghargaan. Dan nah tiba-tiba kemudian ada investigasi yang menunjukkan bahwa tray yang dipakai itu sekarang mengandung minyak babi. Dan ini berkaitan dengan itu berkaitan dengan halalnya ya. Dan tapi yang buat saya sedih itu justru bukan hanya sekedar itu. Karena selama ini kan diklaim oleh Pak Prabowo itu semua menggerakkan termasuk menggerakkan industri di Indonesia. Tapi ternyata barang-barang itu yang itu bukan produk Indonesia, produk Cina, tapi dikasih label standar SNI dan sebagainya. Kan ini penipuan dong kalau seperti ini. Dan mudah-mudahan ya ini laporan-laporan ini sampai kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak tahu. Kalau kemudian ini perlu tidak lanjuti karena kalau tidak saya kok eh, jujur saya tidak meragukan ya niat baiknya narasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi problemnya itu kan pada level eksekusi dan kemudian problemnya itu pada orang-orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo, tapi ternyata nggak bisa menjaga amanahnya dari Pak Prabowo kan jadinya seperti itu ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Sedih banget kalau melihat keadaan saat ini ya. Jadi hasil investigasi dari media Indonesia Business Post itu 2 hari yang lalu ya, dan sekarang ini sedang ramai betul. Investigasinya itu ditulis dalam bahasa Inggris sebetulnya, tapi yang menjadi jurnalisnya juga orang Indonesia. Nah, di situ dikabarkan bahwa food tray yang digunakan dalam program MBG atau makan bergizi gratis itu diduga itu mengandung minyak babi, karena diduga yang beredar sekarang ini yang ada di Indonesia itu bukan buatan Indonesia sebagian besarnya begitu. Tapi merupakan buatan dari Cina. Persisnya itu dari daerah namanya Kaohsiung, itu di daerah Guangzhou provinsi itu. Dan kemudian eh, para jurnalis investigasi ini menemukan di daerah tersebut ada sekitar 30 sampai 40 pabrikan yang memproduksi tray, atau di sini disebut ompreng, atau apa, piring begitu ya, karena memang bentuknya itu dari stainless steel tapi itu tipis begitu, dan kemudian ada beberapa sekat atau ada beberapa ruang di dalamnya di mana itu nantinya diisi nasi itu sebagai sumber karbohidrat, terus kemudian protein misalnya di situ ada telur atau ada ayam gitu, irisan ayam, dan juga buah dan sayur mayur. Itu biasanya ada misalnya tergantung, misalnya ada 6 sekat, 6 ruangan apa dan sebagainya begitu ya. Nah, ini ternyata dari para jurnalis ini menemukan, Mas Hersu, bahwa di situ pada tray tersebut ada label Made in Indonesia. Saya sendiri mengezoom kan, memang ada foto-fotonya ya pada laporan tersebut. Ternyata memang ada tulisan Made in Indonesia, padahal itu dibuatnya di Cina. Kemudian ada tulisan kode SNI atau Standar Nasional Indonesia. Lah, kalau SNI artinya sudah terdaftar ya, sudah terdaftar dan sudah ada uji lab apa dan sebagainya. Padahal dibuatnya di sana. Dan walaupun itu misalnya ya dibuat di luar negeri terus kemudian di sini di SNI kan juga bisa. Tapi dalam hal ini ada keraguan soal itu. Dan pada tray tersebut juga tertulis makan bergizi gratis, yang artinya siapa lagi kalau bukan untuk Indonesia. Walaupun sampai saat ini ya dari pihak pemerintah, misalnya dari Dadan Hindayana ini, kepala MBG, nah, makan bergizi gratis, mengatakan ya akan cek dan recheck begitu. Dan dia mengatakan memang selama ini MBG belum pernah melakukan pengadaan. Loh, ini kan akhirnya malah justru memperburuk citranya sendiri, belum pernah melakukan pengadaan. Padahal katanya tahun ini saja sudah akan ada 20 juta kan Mas Hersu dalam jangka waktu ini. Bulan-bulan inilah kata Pak Prabowo, itu sudah menjangkau 20 juta penerima atau target. Yang artinya
itu dibutuhkan 20 juta lebih lah. Masa satu catering misalnya untuk satu anak cukup dengan satu tray, kan biasanya misalnya kalau di catering ya, satu piring itu baru digunakan, di luar sudah ada piring yang bersih lagi di dalam ya. Jadi semuanya itu kan rolling seperti itu begitu. Nah, inilah yang kemudian seperti kata Mas Irsu tadi, kita mempertanyakan. Jadi yang diuntungkan siapa? Kata Pak Prabowo, dengan adanya ini, apalagi Sri Mulyani juga mengatakan ya, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan apa namanya, ada anggaran yang keluar sekian besar dan Iya, kemudian gede itu banget loh itu. Ya, gede. besar sekali dan Dan itu sehingga diharapkan kan memicu pertumbuhan ekonomi di bawah kan itu gitu. tadi, itu tadi akan ada UKM yang bergerak ya, pabrik-pabrik pembuat tray, pabrik-pabrik peralatan stainless steel yang ada di Indonesia itu akan mendapatkan order sekian juta. Bayangkan per pabrik itu akan mendapatkan misalnya sekian ribu saja sudah sudah bergerak gitu mesin ekonomi di situ. Apalagi kalau sampai dengan sekian juta dan apalagi nantinya pada tahun 2026 itu kan anggarannya naik lagi Mas Hersu. Kalau tahun ini sekitar 116 triliun kalau tidak salah ya. Tahun 2026 itu masuk ke dalam anggaran pendidikan ada 335 triliun untuk MBG ini. Hmm. Itu besar sekali dan sebagian diantaranya adalah untuk pengadaan tray ini pada masing-masing satuan pelayanan Ya. gizi. Hmm. Nah, ternyata ini sebenarnya saya sudah curiga sudah sejak lama karena Hmm. penjualan di marketplace untuk food tray ini itu tuh sangat-sangat gencar Mas Hersu. Hmm. Ada mungkin ratusan bahkan mungkin kalau dihitung bisa jadi ribuan juga itu supplier untuk food tray. Tapi kalau yang kita lihat itu memang kebanyakan dari Cina, jadi berupa produk impor. Nah, kita kembali tadi ke situasi di Guangzhou dan hasil dari investigasi teman-teman di Indonesia Business Post yang mereka juga mengatakan bahwa di situ memang ada dua tipe begitu ya. Ada pembuatannya itu ada tipe 201 dan 304. Yang 304 ini yang seharusnya memang untuk manusia begitu. Jadi piring atau food tray ini digunakan aman masuk dalam kategori food grade. Nah, sementara kalau yang 201 itu mengandung mangan yang kemudian logam lah, logam berat yang tidak seharusnya tidak dipakai oleh manusia karena akan menyebabkan kondisi gangguan kesehatan. Nah, biasanya yang tipe 201 ini digunakan untuk pagar jalan gitu Mas Irsu sehingga mudah berkarat apa dan sebagainya. Nah, ini diduga yang tipe 201 ini pun juga digunakan sebagai bahan untuk food tray tersebut dan kemudian juga masih masih dalam apa namanya masih dalam dugaan bahwa itu juga masuk ke Indonesia. Jadi ini banyak sekali ya kalau seandainya kita oh ya, ini coba saya lihat Mas Hersu. Ada berita bahwa untuk Badan Standarisasi Nasional terkait dengan food tray ini, mungkin Hmm. karena maraknya MBG ini kan terus berkembang, maka pada 18 Juni 2025 melalui keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional bla 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 begitu ya. Ini sebenarnya sudah ada standar baru yang dikembangkan secara mandiri oleh Komite Teknis Produk Logam Hilir yaitu agar hasil itu tadi sesuai dengan standarisasi ini Ya. begitu tidak boleh sembarangan. Ya, tadinya kita akan membuat anak-anak itu sehat, khawatirnya dengan yang keadaan seperti ini malah justru mereka terpapar Ya. logam berat atau apa. Dan terpapar itu tadi minyak babi. Sebenarnya banyak sekali ya yang sinis. Saya lihat di media Ya. sosial itu yang Hmm. sinis. Oh, ini pengalihan isu. Masa terus itu memangnya futrenya dioles-oles pakai minyak babi? Ya. Tidak. Jadi di Iya, iya, sana iya. minyak babi Hmm. digunakan untuk mengoles mesin. Mesinnya tuh untuk mengepres futrenya tadi. Gunanya untuk apa? Untuk memperkecil friksi di antara logam tersebut dan juga agar hasil dari cetakannya itu halus, tidak banyak Hmm. baret-baretnya. Dan Hmm. itu digunakan minyak babi yang dicampur dengan minyak biasa gitu. Ya, ya. Saya tadinya juga bingung tuh. Apakah kemudian bisa bercampur langsung dengan makanannya seperti yang kita bayangkan dia ada minyaknya. Rupanya itu Mhm, dalam proses pembuatan food tray-nya itu menggunakan minyak babi betul. begitu ya. Ya, ya. Mhm. Oke, Untuk itu mesin-mesinnya, ya, ya, betul. ya. Ini kan satu Mhm, soal yang sangat serius ya, apalagi dengan mayoritas umat Islam di Indonesia ya. Tentu ini soal mhm, isu yang tidak bisa disepelekan begitu saja, gitu. Isu betul. sensitif dan ini dampaknya kalau nggak ada penjelasan ini bisa terjadi penolakan besar-besaran nanti terhadap Iya. makanan itu kan itu eh, sangat serius. Kedua, ya Mhm. tadi berkaitan juga tadi pemalsuan yang disebut tadi bahwa ada standar SNI kok dibuatnya di Cina kan itu seharusnya kalau
boleh barang itu dibuat di Cina, tapi kemudian masuk standar SNI ya mesti ada sampelnya yang dikirim ke Indonesia dan kemudian dianggap itu masuk standar SNI dan kemudian yang jelas kalau yang tadi tulis Made in Indonesia itu jelas pemalsuan karena mereka kan Ya. menemukannya itu di pabrik-pabrik yang ada di Cina. Ini kan saya lihat ada anunya ya. Lengkap ini Mbak ya, apa foto-foto dan videonya lengkap ini ya, mereka ini melakukan investigasinya. Betul, betul. Sangat lengkap ya. Barangkali ini kan biasanya untuk konsumsi media, kita memilih foto-foto terbaik saja, Hmm. sehingga ini terbatas. Saya rasa ini tim ini membuat foto-foto yang lebih detail lagi kalau seandainya memang akan dilakukan Hmm. investigasi begitu. Karena mereka mendapatkan keterangan ini kan dari tangan pertama. Di situ disebutkan mereka mewawancarai orang-orang di pabrik tersebut begitu, yang artinya mereka melihat sendiri, eyewitness, mereka melihat langsung bukan berdasarkan cerita dari pihak kedua ketiga, dan kemudian mereka mewawancarai orang-orang yang terlibat di dalamnya. Coba di sini saya bacakan ya. Ini publikasinya tertanggal 25 Agustus 2025. Dan kemudian autornya adalah Annelies Putri, yang artinya dia mungkin orang Indonesia ya, memakai nama Putri. Kemudian editornya adalah Imanuddin Razak. Nah, ini mungkin kalau Sania tim sebetulnya ada beberapa di balik itu begitu, ada person-person lain lagi. Di situ ditulis in the third week of August 2025, the Indonesia Business Post investigative team travel to Kaohsiung, an industrial hub in Guangdong Province, China. The area home to Nah, 30 ini mungkin to 40 dibacakan di kayak begitu ya. Indonesianya aja Mbak, jadi Iya, diterjemahkan di Indonesia biar jadi bisa lebih di enak. sini home loh dia tulis Mas Irsu dalam bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Eh, di area home tuh yang kalau kita melihat gambarnya ini memang bukan pabrik yang Mm. canggih-canggih amat Mas Irsu. Mm. Coba ya, ini teman-teman bisa melihat di sini ditulis smuggled food trace and loopholes in regulasi. Jadi memang ada lubang-lubang di regulasi itu yang sehingga memungkinkan mereka itu bisa masuk ke Indonesia dalam jumlah banyak. Salah satunya mungkin ya yang menjadi apa yang menjadi mereka itu mudah sekali masuk adalah adanya deregulasi Kementerian Perdagangan tahun 2022 di mana ada deregulasi sehingga impor-impor dari Cina itu membanjiri, tidak hanya ini saja, bahkan fashion apa dan yang membuat sepatu apa dan yang membuat pabrik-pabrik di Indonesia ini hancur begitu kan, Mm. membuat PHK besar-besaran, dan itu sebetulnya sudah banyak dikeluhkan oleh para pelaku industri di Indonesia. Dan juga ini smuggle, ini apa ya, penyelundupan lah semacam begitu. Ini kemudian di sini terlihat lantainya bukan lantai yang kalau di Indonesia itu ada standarnya loh. Mhm. Lantainya harus seperti apa, mudah Mhm. dibersihkan, warnanya, Mhm. ketebalannya apa dan sebagainya. Dan orang yang bekerja di sini, orang yang memakai kaos biasa berwarna hitam dengan rambut diikat, ini perempuan ya duduk di kursi yang diikat-ikat begitu seadanya. Kemudian di bawahnya ada kardus-kardus yang apa ada di atas lantai, yang lantainya itu sepertinya hanya di semen biasa, bukan dengan standar Mhm. pabrik yang misalnya kalau SNI pastilah kita orang industri rumah tangga biasa, IRT industri rumah Ya, tangga itu kita ketat loh Mas Hersu. ketat Ada banget ya ya. Mm. Kemenkes Kesehatan ke rumah bagaimana alurnya, nggak boleh balik lagi ke arah sana, harus semuanya itu satu alur begitu ya. Dan kalau melihat di sini, inti temboknya saja juga tidak dicat apa dan sebagainya. Tadi disebutkan oleh teman-teman investigasi itu, ya mereka mungkin semacam industri rumahan tapi besar. Mm. Dan kemudian juga kita lihat di sini bukan tempat yang bersih, Mas Hersu. Jadi Mm. di sini ada labrikan suspected of large content in MBG trace. Di sini ada sebuah nampan besar, entah Mm. ini nampannya berisi cairan sih di sini ya. Entah Mm. nampannya ini apakah yang disebut itu campuran dari minyak biasa dicampur dengan lard itu tadi, yaitu minyak babi, saya tidak tahu, tapi yang jelas gambarnya itu seperti itu. Lagi-lagi dengan kondisi pabrik yang jauh dari higienis kalau kita melihat. Ini memproduksi piring loh ini ya. Terus kemudian juga itu tadi disebutkan soal 201 dan 304, yaitu tipe dari piring-piring tersebut yang diproduksi oleh mereka begitu. Dan kemudian di sini juga our team is currently monitoring the development of laboratories test into facilities in Jakarta. Jadi timnya ini tidak hanya sekedar itu, tapi Mm. tim dari investigasi ini tidak hanya sekedar monitor di sana, tapi juga mengetes di laboratorium di Jakarta. Ini artikelnya panjang sekali ya. Silahkan Mm. teman-teman mencari sendiri di Google itu dengan judul yang tadi From Kausan to Classroom. Itu saja dengan
apa namanya dengan keyword yang seperti itu dan menyertakan Indonesia Business Post, teman-teman bisa membacanya sendiri Mhm, dan melihat foto-foto tersebut. mhm. Ini bakal jadi skandal besar ini ya kalau memang betul investigasinya ya Mbak Agi ya. Iya, ya Mas Hersu, apalagi Pak kalau tidak salah bulan apa ya, bulan Maret atau Mei yang lalu begitu ya, memang ada pertemuan antara Ketua Den atau Kepala Den ya, kalau Pak Luhut itu yang namanya Ketua Den sepertinya Dewan Ekonomi Nasional itu bertemu dengan Bappenas dan juga bertemu dengan Ketua Kepala MBG Pak Dadan Hindayana dan kemudian di situ disepakati bahwa tre-tre ini harus berasal dari Indonesia, harus berasal dari lokal dan bukan dari luar negeri. Untuk apa? Untuk menumbuhkan eh, ekonomi kita Mhm, supaya berputar karena tujuannya itu tadi. Kenapa Pak Prabowo ini apa menjadikan ini sebagai apa ya? Sebagai apa? Tujuan begitu sebagai cara untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia dengan cara ini salah satunya dia selalu mengatakan bahwa di sini akan membuka lapangan pekerja untuk sekian ribu orang, bahkan bisa sekian ratus ribu orang, dan nextnya mungkin bisa sampai jutaan orang. Ini MBG ini makanya dananya sangat-sangat besar. Lah kok malah memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang di Cina? mhm, Ini mhm. kan aneh begitu dan apalagi kalau produk-produk stainless steel apa dan sebagainya itu kan di dalamnya mengandung logam-logam antara lain juga ada unsur nikel apa Ya. dan sebagainya itu kan berasal dari bumi kita sendiri begitu. Mhm. Sementara kalau orang Cina kebanyakan harus mengimpor salah satunya dari Ya. Indonesia. Ini benar-benar parah ya kondisinya ya kita ya. Ini yang sebenarnya kita khawatirkan selalu seperti itu. Narasinya luar biasa, tapi mentalitas ya, Eksekusinya. eksekusi dan Mhm. mentalitas buruk bangsa ini loh ya. Ya. Sama para Mhm. pejabatnya dan sebagainya yang pokoknya semua kalau bisa diobjekin ya diobjekin gitu dan mereka nggak peduli kok sebenarnya dengan apa mau ekonomi Indonesia tumbuh mau ada trickle down efeknya dampaknya ke bawah kan narasinya kan seperti itu ya tadinya ya. Ya memang kita percaya dengan nilai misalnya yang pada APBN 2026 355 miliar ya Mbak Agi ya 335 Iya, ya 335 5 triliun. triliun, Mhm. 335 triliun. Itu kan memang itu angka gede banget. Itu yang kalau kemudian itu di apa itu bisa menggerakkan ekonomi yang luar biasa di kalangan masyarakat dong. Tapi kalau kemudian ternyata malah Cina yang dia dapat proyek yang besar itu dan kemudian ternyata kemudian tidak halal lagi karena ada proses di perutnya, ya benar-benar menurut saya sih ini harus dukung berat ini yang melakukannya ini Mbak Agi. Ini karena ini sabotase dari program nasionalnya Pak Prabowo loh ini. Iya, iya, Mas Ersu. Coba ya, kita tidak hanya Indonesia Business Post gitu yang sebenarnya membuat artikel ini. Pada awal Agustus Tempo misalnya, dia membuat tulisan ini berdasarkan konferensi pers. Siapa Mhm, yang membuat konferensi pers? Yaitu Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia atau mhm, APMAKI. mhm, Mereka ini yang merasa terzolimi, saya rasa, karena mhm, tujuan dari seperti dikatakan Mas Ersu adalah untuk menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Tapi ternyata malah justru banjir impor. Nah, coba ini apa yang mereka katakan? Mereka mendesak pemerintah menyetop impor food tray atau ompreng makan bergizi gratis. APMAKI, yaitu Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia, eh, ini mengatakan bahwa langkah pemerintah mengimpor ompreng MBG, mereka mengatakan pemerintah yang impor. Saya tidak tahu ya, apakah memang betul ataukah orang-orang pemerintah walaupun tidak resmi pemerintah tapi pejabat-pejabatnya ikut melakukan importasi ini kita tidak tahu. Harus ada penelusuran lagi. Nah, menurut APMAKI, ini merugikan produsen lokal yang telah berinvestasi untuk mendukung program Presiden Prabowo itu. Kata Ali Cendrawan ini adalah sekjen dari APMAKI. Banyak produsen ompreng MBG yang terancam gulung tikar akibat kebanjiran produk impor yang tentunya lebih murah daripada produksi dalam. Karena kita harus mengikuti SNI, kita nggak boleh memalsukan, kita harus food grade. Kan ketat kalau yang produksi dalam negeri, sementara yang di luar seenaknya saja. Itu membahayakan kami. Kami sudah berinvestasi di pabrik miliaran katanya. Dan kemudian itu bertentangan dengan seruan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang pada 20 Maret mengatakan Badan Gizi Nasional dan Bappenas sepakat tidak mengimpor ompreng. Dan sekarang ini Dadan Hindayana mengatakan kami belum melakukan pengadaan. Loh, ini udah berjalan, Pak.
Katanya sudah mau 20 juta. Begitu kan setiap harinya. Nah, Ali mengatakan para produsen ompreng awalnya menyambut baik keputusan pemerintah untuk tak mengimpor. Tapi setelah perusahaan mulai memproduksi, justru ompreng yang impor itu berdatangan ketika di dalam negeri diproduksi. Ini mirip-mirip dengan beras, mirip-mirip dengan jagung kasusnya. Iya, ya. Ya, apabila produsen dalam negeri membuat ompreng bisa menciptakan lapangan kerja dan industri bergeliat, kita tidak perlu impor, produksi dalam negeri sudah memenuhi. Ini lebih gila lagi, produksi dalam Hmm, negeri bisa memenuhi, hmm, tapi tetap ada impor. Nah, dia juga mengatakan, ya itu tadi yang saya katakan, revisi Permendak 2022 yang membuka relaksasi impor itu menyebabkan bebas, itu bukan ya, perbuatan pidana untuk mengimpor tray dari luar. Tapi kalau misalnya ada pemalsuan, ada mengandung minyak babi apa dan itu tidak diketahui atau ini itu bisa menjadi apa ya, ada unsur pidana di ya. dalamnya begitu Hmm, ya. hmm. Ya, ya Luar banyak. biasa. Ini makanya saya bilang ini numpuk-numpuk di kesalahannya ini. Tadi satu sudah Iya. Mm-mm. memalsukan bahwa produk Cina disebut made in Indonesia, kemudian belum standar Mm-mm. SNI disebut standar SNI. Yang ini jelas merugikan industri di dalam negeri. Yang kedua, yang berikutnya soal tadi, soal apa halal tidaknya tadi peralatan itu. Ya, Ini iya, dampaknya iya, serius loh. Ini begitu. Ini saya kira pasti ada serius. segera ada mitigasi dari pemerintah karena ini begitu Mm-mm. muncul di media dan kemudian nanti muncul di media-media sosial. Apalagi kalau udah Mm, muncul di media sosial itu kan narasinya kadang-kadang kita tidak bisa bertanggungjawabkan ya Mbak Agi ya tambah ya betul. macam-macam Mm-mm. dan kemudian Mm-mm. akan Mm-mm. muncul kekhawatiran dari para orang tua terutama ya karena mayoritas masyarakat Indonesia di umat Islam dan kemudian terjadi penolakan program ini kan bisa itu jadi sabotase itu secara nasional tuh Mbak Agi. Iya, iya, betul. Ini perlu cepat ya. Ini Mm-mm. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, sudah Mm-mm. apa namanya memberikan pernyataan karena ini memang sedang rame banget, Mm-mm. Mm-mm. sedang viral begitu. Mm-mm. Tapi tolong dong, harus segera ditindaklanjuti, tidak hanya Mm-mm. sekedar pernyataan yang seperti itu dan saja. dan Ini saya sensitif, khawatir juga sangat kalau sensitif. yang menyampaikan itu VCO nggak punya kredibilitas ini misalnya selama ini orang kan tahu bahwa dia tidak punya ya dia sekedar bicara aja itu kalau biasanya mestinya ngomong yang gini dari Menteri Sekretaris Negara itu yang memang ditunjuk sebagai juru bicara dari pemerintah ini orang baru punya ini kita bisa pegang bahwa itu dari Pak Prabowo tapi kalau dari Hasan Nasbi saya agak meragukan apakah itu sudah ada komunikasi dengan Presiden jujur saya mesti ngomong seperti itu. Iya, apalagi ada track record hitam ya, Hmm. di mana ketika ada kiriman kepala babi ke Tempo, dia Hmm. memberikan pernyataan yang ketika itu menjadi heboh begitu, yang dikatakan tidak sensitif begitu. Hmm. Ya, ini apa yang dia katakan? Sejauh ini kita tidak menemukan. Tetapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita riset bisa diuji di BPOM. Ya Hmm, segera itu kayak langkah-langkahnya. iya, kayak kayak begitu tuh harusnya sudah gercep begitu diketahui, ini langsung diantisipasi dan kemudian masyarakat tenang. Ini sedang Hmm. sedang bukan akan ya. Jadi Hmm. ini begitu itu ketahuan, ini sedang diperiksa oleh BPOM begitu Dan dalam kandungannya waktu apa dan cepat kita akan sebagainya. segera akan melaporkan pada publik gitu ya. Pak mohon Betul, betul. apa Ini situasinya dikendalikan gitu ya. Jangan iya. kemudian Mhm. Dan menyebar kita butuh kabar-kabar yang berapa hari, yes misalnya yes. Mm-mm. hanya sehari, 2 hari atau berapa begitu. Mm-mm. Dan kemudian dari pihak Dadan Hindayana juga ya kami akan cek dan recheck. Tidak hanya sekedar itu Pak yang dibutuhkan kalau sudah seperti ini begitu. Yes. Apalagi memang ternyata menurut Apmaki tadi mutu dari Cina itu memang sangat rendah dibandingkan Yes. produksi dalam negeri. Jadi Mm. itu tadi alih-alih kita ingin anak kita Mm. supaya sehat, takutnya malah justru keracunan karena ada Yes. kandungan yang tidak food grade pada tipe 201. Harganya ini sekitar 47.000 sampai 80 ribuan Mas Hersu di Mm. ini di apa marketplace. Jadi harganya lumayan. Saya tidak tahu itu impornya berapa. Kalau saya rasa sih biasanya produk-produk Ya. Cina dari harga yang dijual di Indonesia impornya tuh jauh lebih rendah. Yes. Oke, Mbak Agi, ini ngomongin soal ini aja udah serius banget ini ya. Ada masih punya bahan lain atau kita eh, cukup ini soal ini dan ini kita penting untuk mendorong pemerintah untuk segera memberikan informasi yang sejelas-jelasnya pada publik ya, Mbak Agi ya. Iya, betul. Dan jadi sebetulnya kita itu sudah prihatin ya dengan berbagai keracunan, peristiwa keracunan yang terjadi di MBG ini, begitu kan? Tapi ternyata ada sesuatu yang
tidak kalah kalau saya Oh melihat sih ini iya. sadis ya. Bahkan Mm-mm. pada tanggal 27 kita rekaman ini pada tanggal 27 malam hari ya. Itu kalau saya searching pada hari itu saja ada laporan keracunan. Ini misalnya saya baca Mas Hersu. Kasus keracunan pangan diduga berasal dari menu makan bergizi gratis MBG kembali terjadi di Kabupaten Sleman. Ini di Jogja berarti. Terbaru sebanyak 137 murid SMP negeri di Berbah yang mengalami gejala keracunan seusai menyantap menu MBG. Jadi kejadiannya pada tanggal 26 Agustus, tapi muncul di media pada tanggal 27 Agustus. Jadi kejadian hari Selasa muncul pada hari Rabu. Bla 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 begitu. Kasus sebelumnya, padahal sebelumnya pernah terjadi juga di Melati, di Sleman juga, di kabupaten yang sama juga mengalami keracunan menu MBG. Bahkan ada puluhan yang harus menjalani perawatan medis dengan gejala muntah dan diare. Jadi di lokasi yang sama sebetulnya Ya, itu ya. belum lama juga ada ini. Kalau seandainya kita membuka Google misalnya ya, kita cari kasus keracunan MBG, nggak habis-habisnya, banyak Nggak sekali. banyak sekali Jadi kasusnya ya. Betul. banyak sekali kasusnya. Jadi kalau dikatakan kasus keracunan hanya ratusan saja, uh, Ya. kasusnya itu kalau Pak Prabowo mau lihat, Pak, Hmm. pakai keyword yang itu keracunan MBG di Ya, Indonesia di seluruh bolehlah daerah sekali-kali ya keluar Pak semua. Prabowo dalam perjalanan jauh nanti mau pergi ke New York ya untuk di PBB dan sebagainya, buka di Google Google gitu segala macam kan ketemu gampang nyari data-datanya. Oke, bagi kita Ya. nggak ingin nambahin persoalan lebih berat lagi, kita cuma me-warning bahwa ini soal serius. Jadi jangan penanganannya juga jangan ya ya biasa-biasa ini extraordinary ya. Jadi penanganannya juga harus dengan cara-cara yang extraordinary. Kita mohon pamit ya Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Saya Arif Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap waspada, tetap merdeka, dan salam akal sehat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.